Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Sari. Aduh, gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, akhirnya nih kita bertemu juga nih. Tadi kira-kira Bu Fitri ada apa nih tiba-tiba menghubungi, ada mau bertemu? Begini Bu Sari, saya saat ini ditugaskan di Humas, tapi saya sedikit bimbang dengan pekerjaan baru yang akan saya jalani ini, Bu Sari. Oh, jadi tujuan pembicaraan kita dalam beberapa waktu ke depan ini untuk membicarakan kebimbangan Ibu mengenai tugas baru Ibu. Nah, ya, seperti itulah Bu Sari. Oke. Jadi tujuannya apa nih kira-kira Bu setelah selesai bicara ini, apa tujuan yang Ibu harapkan nanti setelah kita bicara? Ya, saya berharap dengan ditugaskannya saya di Humas, ya, saya bisa menjalankan tugas saya secara maksimal, kemudian juga sesuai dengan tupoksinya Humas ya di sana, Bu Sari. Ibu berarti Ibu ingin tugas sesuai tupoksi dan maksimal. Nah, kalau saya mau tahu lebih lanjut, menurut Ibu bisa melakukan tugas itu maksimal itu standarnya apa? Saya di Humas itu kan ada beberapa bidang pekerjaan ya, Bu Sari. Di antaranya adalah kami mengurus PKL, praktek kerja lapangan anak-anak, kemudian ada di bagian kerjasama, kemudian juga nanti penelusuran tamatan, dan kemudian ada yang namanya BKK, usaha kerja. Oke. Berarti Ibu punya standar keberhasilan masing-masing bagian itu enggak? Iya, Bu. Punya Oke. standar masing-masing bagian yang mana nanti seperti PKL, anak bisa memasuki atau magang di tempat sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian untuk kerjasama artinya kita bisa menjalin kerjasama dengan dunia industri dan dunia kerja. Untuk saat ini memang sedikit banyak tuntutan untuk bidang kerjasama, artinya bukan hanya sekedar MOU saja, tetapi dalam lagi seperti kita bisa melaksanakan bentuk-bentuk kerjasama seperti magang guru, kemudian kunjungan-kunjungan industri agar anak bisa melihat secara langsung seperti apa budaya kerja dan industri yang ada di kompetensi keahliannya masing-masing. Tapi untuk saat sekarang ini memang Bu Sari ada beberapa job atau job description yang sudah tergeser dari semestinya. Artinya ada sebagian yang artinya seperti magang guru harusnya melalui Humas, terkadang langsung dari program keahlian langsung ke kepala sekolah, kan seperti itu. Sehingga data ataupun kunjungan tersebut sebagian tidak kami ketahui. Nah, itu mungkin yang membuat saya sedikit ragu dan kalau ya Bu ya. Jadi Ibu merasa ada beberapa job list itu nggak optimal karena
kerja nggak optimal karena ada beberapa job desk yang bergeser ya Bu ya? Ya. Oke. Kira-kira kalau dari rank 1 sampai 10, kira-kira pergeseran itu udah sampai di angka berapa Ibu? Sudah hampir separuh lah kalau saya bilang. Separuh. 5, di angka 5. Kalau di rank 1 sampai 10 kita berada di rank ke-5. Angka 5 udah lumayan juga ya Bu ya, 5% ya. Oke. Kira-kira apa kemungkinan yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi pergeseran itu? Saya mungkin akan langkah pertama saya akan mendiskusikan ini karena saya baru ya Bu di sana dan membidangi bidang baru. Langkah awal saya mungkin akan mengevaluasi ya, mengadakan rapat kecil dengan rekan-rekan yang ada di Humas, kemudian dari kita mengevaluasi dulu pekerjaan yang sudah kita lakukan atau refleksi terhadap pekerjaan yang sudah kita lakukan. Nah, itu langkah awal. Kemudian tentu harapan saya nanti akan mengembalikan pergeseran tersebut kembali kepada di bidang kehumasan yang seharusnya. Oke, itu kan langkah awal di kelompok Ibu. Mungkin langkah yang selain yang untuk bisa Ibu lakukan kelompok Ibu, mungkin terkait pihak lain ada nggak kira-kira? Mungkin saya akan berdiskusi dengan atau meminta saran lah ya Bu kepada membuat keputusan dalam hal ini mungkin kepala sekolah atas dasar terkait mungkin terkait nantinya data yang diminta dari Humas, saya akan menyampaikan bahwa job desk itu seharusnya berada di Humas kan seperti itu. Oh ya, berarti kan dari hasil rapat kecil tadi dibawa ke ya, bagian itu ya Bu ya. Kira-kira hambatan atau gangguan lain untuk hal Ibu mengembalikan pergeseran tadi ada nggak hambatan lain atau gangguan lain? Karena ini sudah mungkin sebelumnya mungkin yang melaksanakan di sana tidak, artinya bukan saya katakan mungkin alurnya memang sudah membiarkan alur seperti tidak semestinya, sehingga mungkin saya harus ngatur strategi mungkin ya Bu, ngatur strategi untuk mengembalikan artinya ke posisi awalnya, karena di masing-masing jurusan sudah ya beberapa melakukan seperti itu gitu. Artinya ya, hambatannya karena ini udah menjadi kebiasaan berarti? Ya, sudah menjadi suatu pola baru gitu. Sudah menjadi pola baru. Tapi itu berbeda dengan job desk. Ya. Oke. Udah ada solusinya Bu kira-kira terbayang saat kita bicara ini solusi untuk mengembalikan kebiasaan yang tidak sesuai job desk itu? Sudah. Saya apa itu? Jadi saya berdasarkan data yang diminta ya Bu, artinya terkadang kita mengisi kuesioner tentang kehumasan, isinya terkait itu. Artinya memang data itu harusnya dikelola dan dilaksanakan oleh Humas. Nah, jadi kami atas dasar itulah menyampaikan mungkin ke pimpinan ya terkait masalah tersebut. Oke, berarti kan tadi masalahnya tentang kebiasaan nih. Ya. Nah, jadi solusi Ibu mengatasi kebiasaan itu apa? Nah, untuk kedepannya saya berharap ya, saya menginginkan alur permohonan
untuk melaksanakan magang kah atau kunjungan industri kah, artinya harus disetujui oleh humas dulu. Setelah Bagaimana Ibu membuat seperti itu? gimana Bu? Bagaimana cara Ibu membuat itu? Kalau berharap kan, nih harapannya belum jelas nih. Jadi apa langkah-langkahnya nih supaya harapan Ibu terjadi kira-kira? Ya, saya akan menyampaikan ke pimpinan ya, atas dasar tadi bahwa data tersebut memang harusnya berada di humas, job desk juga harusnya berada di humas. Kemudian untuk juga nantinya kepentingan kepentingan data ya Bu, nanti kepentingan data yang diminta pihak terkait nantinya agar nanti pengelolaannya terpusat di humas. Nah, mungkin itu alasan menyampaikannya ke kepala sekolah. Oke, berarti Ibu pengen dari kepala sekolah menyetujui hal itu ya. Berarti Ya, itu kan hubungannya ke kepala sekolah ya, ya. belum ke yang. Nah, kira-kira menurut Ibu prioritas utama dari rencana Ibu tadi selain ke kepala sekolah ada nggak ke yang lainnya? Mungkin saya akan menyampaikan ke ke program keahlian yang gitu ya, program keahlian alur tersebut agar nanti kami bisa mendata perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama dengan sekolah, artinya kita juga punya data nantinya untuk menjalin kerjasama lebih lanjut lagi atau lebih dalam lagi. Itu tujuannya supaya job desk tadi nggak lenceng ya? Ya. Jadi pembicaraannya tadi udah dua arah ya, ke Capsek 1 ke program keahlian 1. Nah, yang dalam hal ini terkait langsung dengan aktivitas yang saya sampaikan tadi, Bu Sari. Bagaimana strategi Ibu nih menghadapi dua ini? Menghadapi Capsek bagaimana strateginya? Menghadapi ketua jurusan bagaimana strateginya kira-kira? Mungkin ini agak berat ya, Bu. Ya. Ya, artinya mengembalikan yang yang sudah begitu satu atau beberapa periode yang berlangsung kemudian juga mungkin beberapa program keahlian mungkin itu menganggap tidak bukan satu penyimpangan ya, karena ini sudah berjalan. Dikhawatirkan nanti jika artinya dibiarkan berlanjut, ya kan? Ini juga akan jadi ketimpangan nanti kan Bu, ketimpangan dari seksi-seksi yang ada di humasan, kemudian juga nanti dalam alur datanya nanti. Pada saat nanti kami mengisi kuesioner kan seperti itu. Tahu-tahu datanya kami tidak punya. Kira-kira strategi Ibu untuk menghadap kepala sekolah dengan ketua jurusan sama atau bedanya di mana? Mungkin saya ya ke jurusan dulu dulu ya Bu, ke kepala sekolah karena beliau yang penentu keputusan kan seperti itu. Kemudian nanti untuk ke jurusan mungkin saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan lagi alur yang semestinya. Iya. Kerjasama ya dengan tiga segitiga lah ya Bu ya. Kira-kira apa ukuran standar Ibu merasa tujuan Ibu udah berhasil nih? Apa standarnya? Oh ini udah berhasil nih kerjaan saya. Kira-kira apa standarnya? Kalau udah berhasil berarti standarnya seperti awalnya nanti setiap jurusan jika ada aktivitas seperti magang guru, kunjungan industri,
melapor ke Humas, kemudian Humas mendata dulu perusahaan, kemudian kunjungan kemana, ya kerjasamanya seperti apa, kemudian nanti kami akan ACC, misalnya ACC baru nanti naik ke atas untuk secara administrasinya lagi, surat menyurat, surat menyurat, permohonan dan lain sebagainya. Jadi standarnya alurnya udah kembali ya, harus ya, alurnya sudah kembali. Sesuai sama tupoksi yang tadi ya. Seandainya nih dalam Ibu melakukan aksi ini ya, kayak bicara dengan Kemsek, Ajur, ada gangguan, gimana cara Ibu mengantisipasinya? Misal ada yang tidak setuju, ada yang masih nyeleneh, kira-kira udah ada nggak rencana Ibu untuk mengantisipasinya? Cara saya mengantisipasi satu nih, Kabeng, kepala bengkel nggak mau kerjasama, kira-kira ada nggak mungkin kira-kira tips and trik Ibu untuk menghadapi gangguan itu? Kan mungkin aja ya, mungkin selama ini malah banyak ya, kira-kira kalau masih, ini kita udah kayak gini nih, ternyata masih ada juga, kira-kira udah ada rencananya nggak sih untuk mengatasi hal ini? Mungkin pendekatan ya Bu ya, pendekatan secara persuasif, artinya menyampaikan ke ketua program keahlian, karena memang kita untuk menjaga hubungan kerjasama, artinya mungkin dengan komunikasi yang baik kita menyampaikannya agar tujuan tercapai, kemudian juga tidak ada rasa saling tersakiti, hanya kita mengembalikan ke posisi yang semestinya, dengan kita memberikan pemahaman bahwa tujuan tidak akan kita, artinya tujuannya tidak akan kita mendukung programnya, hanya saja alurnya mesti diikuti yang semestinya, sehingga apabila nanti apakah data dibutuhkan dan lain sebagainya, ini bisa terlusuri dengan baik. Oke, terlusuri dengan baik ya Bu ya. Nah, berarti kan udah lumayan clear ya, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya. Kira-kira ini kapan nih Ibu akan mulai melakukannya? Secepatnya Bu. Kalau kita dari tanggal atau bulan apa nih? Kan di sini kita udah bicara nih, ini kan komitmen nih. Kan ini udah Bu. Jadi kalau kira-kira Ibu buat komitmen akan melakukan ini dalam waktu berapa lama atau kapan gitu? Saya akan melakukan mulai besok Bu. Karena ada beberapa agenda dari jurusan lain sudah akan melakukan kunjungan dan melakukan magang guru. Kira-kira targetnya berapa lama nih? Mulai dari besok targetnya berapa lama kira-kira untuk menyentuh tadi Ibu bilang? 3 minggu. Targetnya ini akan saya berusaha untuk mengembalikan alur yang semestinya. Oke. Kira-kira kan di dalam lingkungan kerja itu kan ada nih orang-orang yang biasanya selalu mengingatkan kita ya. Kira-kira Ibu siapa aja nih, atau siapa atau apa nih yang dapat membuat Ibu ingat nih dengan komitmen kita sekarang? Karena nanti kan takutnya di tengah jalan ada masalah, Ibu lupa komitmennya. Kira-kira siapa atau apa yang bisa membuat Ibu ingat akan komitmen ini? Iya, mungkin beberapa rekan saya yang di Humas ya Bu. Pada saat kami mengadakan rapat kecil, kami mengadakan evaluasi dan refleksi, ada yang mengatakan, Bu Fit, seperti inilah kondisi kita sekarang ini, mudah-mudahan dengan Ibu ditugaskan di sini bisa mengembalikan beberapa job yang sudah tergeser. Nah, saya memang
kalimat seperti itu saya menganggap ini adalah satu tanggung jawab bagi saya, kemudian juga motivasi bagi saya dan harapan rekan-rekan saya menjadi motivasi untuk saya untuk mewujudkannya. Oke, Gitu. berarti ada ya teman satu tim ya Ya, di teman satu tim dan berharap seperti itu semuanya. Bu Fit, kita saya sampaikan kita saling-saling bekerja sama ya Bapak Ibu, saya butuh dukungan Bapak Ibu semuanya. Baik Bu katanya, dan mereka siap untuk itu Bu. Oke, berarti insya Allah komitmen ini besok akan Ibu mulai jalankan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Insya Allah targetnya berhasil ya. Bergeser dari yang tadi 50% bisa bergeser jadi berapa Ibu berharapnya? 90% atau 80% lah untuk awal Bu. 80% kembali ya, 80% 90% kembali. Oke, Ibu Fitri, ini saya rasa kita udah dapat ya solusi dari yang bikin Ibu galau tadi harusnya ya. Galau tentang gimana keadaannya di tempat baru, yang mana tupoksinya udah bergeser, jadi sekarang udah tahu penyebabnya apa, mau kemana melangkah. Saya berharap seksi pembicaraan kita, coaching kita hari ini dapat memberi penjelasan yang membuat Ibu tenang ya. Nah, nanti kalau ada mungkin halnya kita bisa melanjutkan lagi sesi coaching kita atau kita tinggal berkabar. Saya ingin mendengar kabar dari Ibu nanti bagaimana tentang komitmen yang Ibu jalani ini. Siap Ibu. Terima kasih Bu Fitri, semangat dengan posisi barunya. Saya senang melihat kemajuan Ibu di bidang ini. Terima kasih Bu Sari sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini dan mudah-mudahan saya bisa nanti mencari solusi dan memecahkan permasalahan yang kami hadapi. Ya, yang dihadapi ya di luar yang konteksnya kita bicarakan tadi ya. Selalu ada banyak hal. Oke, terima kasih Bu Fitri. Kita mungkin bisa lanjutkan lagi ke kegiatan kita masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Fitri, kita lanjut sama itu sekalian ya. Refleksi apa yang Bu Fitri rasakan. Apa sih yang Ibu Fitri rasakan setelah pada saat coaching? Saat di coaching apa perasaannya? Sedikit lega Bu, kemudian saya lebih yakin dengan apa yang saya rencanakan lebih atas permasalahan yang saya hadapi tadi. Lebih kuat dan yakin ya? Ya. Dengan rencana yang akan dilakukan. Oke, semangat Bu Fitri.